Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini Jumat 3 Desember 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya terus menyertai kehidupan kita yang pastinya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan pembacaan kita hari ini sampai pada Ayub pasal yang ke-11. Mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian pasal ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mampukan kami untuk dapat memahami serta menolong kami untuk kami dapat terapkan setiap prinsip kebenaran yang kami dapatkan. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pasal 11 ini kita belajar dari nasihat sahabat Ayub yang ketiga, yakni Zophar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan kembali di dalam ayat 1 sampai yang ke-6, demikian nasihat Zophar. Maka berbicara Zophar, orang Ma'anma, apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-ngolok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dari perkataan Zophar menasehati Ayub. Ya, Zophar ini sahabat yang ketiga, pembicara yang ketiga, ternyata tidak lebih baik daripada dua pembicara sebelumnya. Bahkan sikapnya lebih buruk. Ia menempatkan diri seolah-olah ia juru bicara Allah yang menegur dan memaksa Ayub mengakui kesalahan agar mendapat ketenangan dalam hidupnya. Nah, teguran pertama yang disampaikan Zophar berkaitan dengan kelancangan Ayub dalam berbicara. Ya, dianggap Ayub begitu lancang berbicara. Bagi Zophar, selain terlalu banyak bicara, Ayub juga secara subjektif membela kebenaran diri. Seolah-olah dia, Zophar, adalah wakil Allah. Ia juga menyuruh Ayub untuk menutup mulutnya. Kalau tidak, Allah akan menyingkapkan segala kesalahan ucapan Ayub serta menunjukkan bahwa sebenarnya hukuman yang ia terima itu kurang dari yang seharusnya. Wah, dia berbicara seolah-olah sebagai wakil Allah. Teguran yang kedua dari Zophar, ya, ialah ada kecaman Zophar terhadap Ayub yang mengklaim bahwa dirinya bersih di hadapan Allah. Melalui serangkaian pertanyaan sinis, Zophar mempertanyakan bagaimana Ayub tahu bahwa Allah menilainya tidak bersalah. Bagi Zophar, tidak seorang pun yang memahami cara Allah bekerja dan mengadakan pengadilan. Oleh sebab itu Zophar menyuruh Ayub berhenti menjadi orang dungu yang menganggap dirinya dinilai bersih oleh Allah. Ayat yang ke-7 sampai 12 saya bacakan. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan pengadaan pengadilan, siapa yang dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun
dapat lahir sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikatakan oleh Zophar, ya. Zophar menyuruh Ayub untuk berhenti menjadi orang dungu dan menganggap dirinya bersih di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun juga Ayub ketika menjalani kehidupan, dia tahu apa yang dilakukan. Dia juga sadar bahwa dirinya adalah orang yang tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan firman Tuhan, dia adalah orang yang saleh. Walaupun Alkitab juga mengatakan kesalehan kita itu seperti kain kotor. Itu menunjukkan bahwa tidak ada orang yang betul-betul sempurna di hadapan Tuhan. Saya meyakini Ayub pun melakukan hal itu. Tetapi kalau dia dikatakan orang yang saleh, artinya di dalam hidupnya dia berusaha untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Zophar tidak melihat itu, tetapi dia melihat bahwa penderitaan itu masih kurang daripada yang seharusnya dia terima. Dan dia membuat satu pertanyaan-pertanyaan yang sinis, yang sesungguhnya tidaklah seperti yang dipikirkan oleh Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti dua pembicara sebelumnya, ucapan Zophar ini ditutup dengan seruan pertobatan agar kondisi Ayub segera pulih. Memang pertobatan itu membawa kita kepada pemulihan. Dan pernyataan ini memang benar. Siapapun kita tidak luput dari kesalahan. Siapapun kita perlu bertobat untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menegur orang lain, janganlah kita seperti Zophar, ya. Dia sangat ironis. Perkataan Zophar berlaku juga sesungguhnya bagi dirinya sendiri, tetapi dia tidak merasa demikian. Ia lancang menuduh Ayub tanpa bukti. Bahkan ia berani memakai nama Allah untuk memojokkan Ayub agar bertobat. Padahal ia sama sekali tidak memahami bahwa Ayub menderita karena dosanya. Kesalahan Zophar adalah refleksi sifat manusia kita sekalian, yang gampang melihat kesalahan orang lain namun sulit menyadari bahwa kita pun ada kelemahan dalam diri kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar sebelum kita menegur atau menyalahkan orang lain, atau mungkin seringkali perkataan kita memojokkan orang lain. Ya, mari kita periksa diri kita sendiri. Ya, sebelum kita menegur. Ya, firman Tuhan juga mengajarkan untuk kita saling menegur. Ya, di dalam Kolose menjelaskan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, supaya kamu saling menegur. Ya, seperti itu ya. Satu dengan yang lain. Tetapi dikatakan hendaklah perkataan Kristus tinggal di dalam kita. Artinya apa? Ketika kita menegur sesama kita, menegur dengan hikmat Kristus. Bukan menegur untuk menjatuhkan orang lain, mempermalukan dia, ya. Bukan seperti itu. Tetapi marilah kita melakukannya untuk kemajuan bersama-sama. Tetapi kita juga harus memeriksa diri kita. Jangan sampai kita menegur seseorang tetapi sesungguhnya kita sendiri tidak ada bedanya dengan orang yang kita tegur. Ya. Menyalahkan orang lain tetapi kita sendiri banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jangan sampai kita seperti yang Yesus katakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu? Jadi Tuhan Yesus menegur, jangan kita menghakimi, ya, melihat orang lain begitu berdosa dan bersalah, tetapi kita tertutup terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena itu Tuhan Yesus menegur, jangan kita seperti itu. Ya. Melihat selumbar di mata saudaramu begitu jelas. Selumbar adalah satu kotoran yang kecil, tetapi ada balok di depan mata kita tidak tahu. Ada kotoran yang lebih besar di dalam diri kita, malah kita tidak menyadarinya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus belajar dalam kehidupan ini untuk senantiasa
bersama-sama dengan saudara kita yang lain bertumbuh bersama di dalam iman. Menegurlah dalam cinta kasih, menegurlah untuk kebaikan, bukan menegur untuk menjatuhkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini. Engkau menolong kami untuk kami memiliki sikap yang dewasa, memiliki sikap bersahabat dengan orang lain, dengan saudara-saudara kami, bahkan mereka yang terjerumus dalam dosa. Kami ingin menjadi sahabat mereka dan memulihkan keadaannya. Tapi sebelum kami ingin menjadi berkat, Engkau juga yang membereskan dalam diri kami, supaya kami senantiasa terus dipulihkan. Kami menjadi orang-orang yang menyadari akan kesalahan dan dosa-dosa kami, sehingga kami perlu pertobatan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan. Mari Engkau yang menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.